Keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan. Kalimat ini oleh Seneca mengingatkan kita bahwa rezeki sering datang ketika kita siap secara mental dan sikap. Hari ini saya ingin berbagi trik rahasia bagaimana mempersiapkan diri agar rezeki lebih mudah datang kepadamu. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, namun rezeki tetap terasa jauh? Begitu banyak dari kita yang berjuang untuk meningkatkan keadaan finansial. Namun terkadang meski sudah kerja keras, kita merasa hasilnya tidak sebanding. Padahal perubahan kecil pada sikap bisa menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. So, hari ini saya ingin berbagi tentang 10 trik rahasia yang bisa kamu terapkan untuk meningkatkan rezeki dengan sikap positif. Yuk kita lihat bagaimana sikap kita bisa mengubah jalan hidup kita. Yang pertama, jaga sikap syukur. Saya pernah merasakan bagaimana sulitnya menghargai apa yang sudah dimiliki. Di suatu titik dalam hidup, saya merasa segala sesuatu berjalan dengan lambat, terutama dalam hal pekerjaan dan keuangan. Melihat teman-teman saya mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cepat, saya merasa iri dan terkadang mulai mempertanyakan apa yang salah dengan saya. Namun suatu hari saya bertemu dengan seorang sahabat yang memberi saya sebuah nasihat sederhana namun mendalam. Dia berkata, cobalah untuk lebih sering bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Pada awalnya saya merasa itu hanya nasihat klise. Tetapi saya memutuskan untuk mencoba. Setiap hari saya mulai menuliskan 3 hal yang saya syukuri. Tidak ada yang besar, hanya hal-hal sederhana seperti udara segar yang saya hirup atau secangkir kopi hangat yang menemani saya di pagi hari. Seiring berjalannya waktu, saya mulai merasakan perubahan. Tidak hanya dalam cara saya melihat dunia, tetapi juga dalam energi yang saya pancarkan. Sikap syukur ini membuka lebih banyak kesempatan untuk perasaan tenang. Saya merasa lebih siap untuk menerima segala yang datang, baik itu peluang maupun tantangan. So, kamu mungkin juga pernah merasakan bahwa hidupmu sedang tidak berjalan dengan baik, atau bahkan rezeki terasa jauh dari jangkauan. Namun apakah kamu merasa mencoba untuk melihat di sekeliling dan menghargai hal-hal kecil yang ada? Jika kita lebih fokus pada apa yang sudah kita miliki, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang patut disyukuri. Bersyukur, sebagaimana kata seorang filsuf terkenal, Seneca. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah ada, tetapi sesuatu yang harus diciptakan. Dengan bersyukur, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga membuka diri untuk lebih banyak berkah. Sebuah sikap sederhana, namun dampaknya luar biasa. Cobalah mulai hari ini, apa yang bisa kamu syukuri? Apa hal kecil yang selama ini kamu anggap biasa, tetapi sebenarnya merupakan berkah yang luar biasa? Dengan bersyukur, kita tidak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga membuka jalan untuk rezeki yang lebih banyak. Yang kedua, berpikir positif tentang uang. Saya pernah merasa cemas setiap kali berbicara tentang uang. Dulu saya sering menganggap uang sebagai sesuatu yang sulit dicapai, bahkan merasa bahwa berbicara soal uang adalah hal yang tabu. Terkadang saya merasa bahwa uang adalah sumber masalah yang tak ada habisnya. Namun suatu hari saya berbicara dengan seorang teman yang mengubah pandangan saya. Dia berkata, uang itu hanya alat, bukan tujuan. Sikap kita terhadap uang yang menentukan bagaimana kita menggunakannya. Mulai saat itu, saya mencoba melihat uang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai beban atau sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai alat yang bisa membantu mewujudkan tujuan hidup yang lebih bermakna. Daripada merasa bahwa uang sulit didapat, saya mulai berpikir bahwa uang itu mengalir, dan jika saya bersikap positif, lebih banyak peluang untuk mendapatkannya akan datang. Kamu mungkin pernah merasa takut atau cemas tentang uang. Namun apakah kamu pernah mencoba untuk mengubah cara pandangmu terhadapnya? Jika kita melihat uang sebagai alat yang dapat membawa perubahan positif, kita akan lebih terbuka untuk menerimanya dengan cara yang baik. Seperti kata Albert Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Begitu juga dengan uang.
sikap kita yang penuh harapan dan positif akan membuka jalan bagi lebih banyak kesempatan. So, bagaimana jika mulai hari ini kita mengubah cara kita memandang uang sebagai alat, bukan tujuan, untuk hidup yang lebih bermakna. Yang ketiga, bersikap dermawan. Ada satu pengalaman yang mengubah pandangan saya tentang memberi. Beberapa waktu lalu saya merasa keuangan saya sedang tidak stabil. Tentu, seperti banyak orang, saya merasa khawatir dan bertanya-tanya bagaimana cara untuk mengatasinya. Tapi suatu hari saya bertemu dengan seorang teman yang sedang membutuhkan bantuan. Meskipun saya merasa bahwa saya belum cukup punya, saya memutuskan untuk membantu meskipun hanya dengan memberikan sedikit waktu dan perhatian. Keajaiban terjadi setelahnya. Tidak hanya saya merasa lebih ringan, tapi saya juga mulai melihat rezeki datang dari arah yang tak terduga. Saya menyadari bahwa memberi, bahkan ketika kita merasa belum cukup, bukan hanya tentang materi. Itu tentang niat dan kebaikan yang kita tanamkan, yang akhirnya kembali kepada kita dengan cara yang berbeda. Saya ingin mengajak kamu berpikir sejenak. Ketika kamu memberi tanpa mengharapkan balasan, kamu sebenarnya sedang membuka pintu-pintu baru dalam hidupmu. Bisa jadi itu dalam bentuk hubungan yang lebih kuat dengan orang lain, atau kesempatan baru yang muncul karena kebaikanmu. Ingat, memberi tidak selalu tentang uang. Memberi perhatian, waktu, atau kasih sayang pun memiliki dampak yang luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik, tetapi dari kehendak yang tak tergoyahkan. Memberi dengan tulus, dengan hati yang terbuka, akan membuka lebih banyak kesempatan dan membawa kebaikan dalam hidup kita. So, apa yang bisa kamu beri hari ini, meskipun kamu merasa belum cukup? Mungkin itu adalah awal dari perjalanan yang akan memperkaya hidupmu dan rezekimu. Yang keempat, jaga kualitas pikiran. Ada satu pengalaman yang saya ingat dengan jelas. Beberapa waktu lalu saya sedang melalui masa yang penuh tantangan. Pikiran-pikiran negatif sering datang, membuat saya merasa tidak mampu dan meragukan kemampuan diri. Saya merasa terjebak dalam rutinitas dan kesulitan yang tampaknya tak ada ujungnya. Namun sebuah percakapan dengan seorang teman yang bijaksana membuka mata saya. Dia mengatakan apa yang kamu pikirkan tentang dirimu akan menentukan apa yang terjadi dalam hidupmu. Setelah itu, saya mulai mencoba untuk mengganti pikiran-pikiran negatif yang terus menghantui dengan afirmasi positif. Setiap hari saya mulai berkata pada diri sendiri, saya pantas mendapatkan yang terbaik atau saya terbuka untuk kesempatan baru. Meskipun pada awalnya terasa sulit, saya mulai merasakan perubahan. Secara perlahan, saya merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Pikiran positif ini mulai mengubah cara saya melihat dunia. Dan tak lama kemudian, peluang-peluang baru mulai datang. Saya ingin mengajak kamu untuk berpikir sejenak bagaimana pikiran kita bisa sangat mempengaruhi hidup kita. Ketika kita terus-menerus berpikir negatif tentang diri kita seakan menutup jalan bagi kemajuan. Sebaliknya, dengan menjaga kualitas pikiran dan menggantikannya dengan hal-hal positif, kita membuka ruang untuk hal-hal baik datang. Seperti yang dikatakan oleh Norman Vincent Peale, pikiran positif adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. So, apa yang bisa kamu mulai tanamkan dalam pikiranmu hari ini? Dengan mempercayai diri sendiri dan mengganti keraguan dengan keyakinan, kita memberi dunia kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kelima, tetap fokus pada tujuan. Saya pernah berada di titik di mana tujuan saya terasa jauh dan hampir tidak terjangkau. Terkadang saya terlalu fokus pada semua hambatan yang muncul, seperti masalah keuangan atau kurangnya dukungan dari orang sekitar. Semua itu membuat saya mulai meragukan apakah tujuan saya akan tercapai. Namun, suatu hari saya mengingat kembali nasihat seorang mentor yang sangat saya hormati. Dia berkata, fokuslah pada tujuanmu, bukan pada hal-hal yang menghalangimu. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju tujuan akan membawa kamu lebih dekat. Jika kita terus-menerus mengingat tujuan kita dan tetap fokus pada apa yang benar-benar kita inginkan, segala hambatan pun akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Seperti yang dikatakan oleh Walt Disney, jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. So, mari tetap fokus pada tujuan kita. Ketika kita menaruh perhatian penuh pada apa yang kita inginkan, rezeki akan datang dengan sendirinya. Yang keenam, terapkan disiplin. Saya masih ingat saat saya mulai merasa frustasi karena hasil yang saya harapkan tidak datang secepat yang saya inginkan. Namun seorang teman memberi saya sebuah pemahaman yang mengubah segalanya.
Dia berkata, rezeki memang tidak datang begitu saja, tapi kalau kita disiplin dalam usaha, hasilnya akan mengikuti. Sejak itu saya mulai lebih disiplin dalam mengatur waktu dan tenaga. Saya menyadari bahwa untuk mencapai apa yang saya inginkan, saya perlu konsisten dan fokus meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Seperti yang dikatakan oleh Vincent Lombardi, kemenangan adalah hasil dari usaha yang konsisten. Dengan disiplin, kita menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima rezeki yang datang dengan cara yang terbaik. So, apakah kamu siap untuk lebih disiplin dalam langkah-langkah menuju tujuanmu? Rezeki akan datang, tetapi itu membutuhkan usaha yang terus-menerus. Yang ketujuh, bangun hubungan positif. Saya pernah merasakan betapa pentingnya hubungan yang baik dalam hidup. Di awal karir saya selalu berpikir bahwa networking hanya soal mendapatkan manfaat atau peluang dari orang lain. Namun pengalaman saya beberapa waktu lalu mengajarkan saya sesuatu yang lebih dalam. Saat itu saya bertemu dengan seorang kolega yang sangat membantu saya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia tidak hanya memberi saran yang berguna, tetapi juga menunjukkan rasa peduli dan kepercayaan yang besar. Dari situ saya menyadari bahwa networking yang sejati adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Seperti yang pernah dikatakan oleh John Maxwell, networking adalah tentang memberi, bukan mengambil. So, bagaimana jika mulai hari ini kita lebih fokus pada memberi dalam setiap hubungan yang kita bangun? Hal itu tidak hanya memperkuat ikatan, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Yang kedelapan, ambil tanggung jawab atas keadaan. Saya pernah berada di titik di mana saya merasa dunia ini tidak adil. Semua hal buruk yang terjadi dalam hidup saya seolah-olah bukan hasil dari pilihan saya. Dan saya seringkali menyalahkan keadaan atau orang lain. Namun suatu saat seorang teman saya berkata, "Kamu adalah satu-satunya yang bisa mengubah hidupmu. Tidak ada yang bisa melakukannya selain kamu." Kalimat ini membekas dalam pikiran saya. Sejak saat itu, saya mulai belajar untuk menerima tanggung jawab atas keadaan saya. Meskipun itu terasa berat, saya tidak lagi menyalahkan situasi atau orang lain atas apa yang saya alami. Saya mulai menyadari bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol segalanya, kita selalu memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana meresponnya. Seperti yang dikatakan oleh Tony Robbins, keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. So, apa yang bisa kamu mulai ubah hari ini dengan menerima tanggung jawab penuh atas hidupmu? Dengan melangkah maju, kita memberi diri kita kesempatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang kesembilan, berani mengambil risiko. Saya ingat saat pertama kali memutuskan untuk mencoba hal baru yang terasa sangat menakutkan. Ini adalah keputusan besar dalam hidup saya, dan saya tahu ada banyak risiko yang harus saya hadapi. Banyak orang terdekat saya memberi peringatan. Bahkan beberapa di antaranya menyarankan untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru. Namun saya teringat kata-kata seorang tokoh yang saya kagumi. Keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi terus melangkah meskipun ada rasa takut. Dengan kata-kata itu dalam pikiran, saya memutuskan untuk melangkah. Tentu saja hal itu tidak berjalan mulus seperti yang saya harapkan. Seperti yang pernah dikatakan oleh Thomas Edison, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. So, apakah kamu siap berani mengambil resiko? Jangan biarkan ketakutan menghalangi langkahmu. Karena kegagalan hanya sementara, tapi pelajaran dan keberhasilan yang datang setelahnya akan bertahan seumur hidup. Yang ke-10, penuhi hari dengan kebahagiaan. Saya pernah berada di titik di mana saya merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Sepertinya setiap hari hanya berlalu begitu saja tanpa ada kebahagiaan yang saya rasakan. Namun, suatu hari saya bertemu dengan seorang teman yang selalu terlihat bahagia. Meskipun menghadapi banyak tantangan, saya pun bertanya padanya, "Apa rahasianya?" Dia tersenyum dan berkata, "Kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita melihat hidup ini. Ketika kita memilih untuk bahagia, kita menarik segala hal positif, termasuk rezeki. Ketika kita bahagia dengan diri kita sendiri, segala hal baik akan lebih mudah datang, termasuk rezeki yang kita harapkan." Seperti yang dikatakan oleh Albert Schweitzer, kebahagiaan adalah makna dan tujuan hidup, tujuan akhir dari eksistensi manusia. So, apakah kamu siap untuk mulai memfokuskan diri pada kebahagiaanmu?
Dengan melakukannya, kamu membuka pintu bagi segala hal baik yang menanti. Seperti kata Mahatma Gandhi, kebahagiaan adalah ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, dan apa yang kamu lakukan berada dalam keharmonisan. Saya mulai merubah cara pandang saya, fokus pada rasa syukur dan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Dengan bersikap positif dan penuh syukur, rezeki pun datang dengan cara yang tak terduga. Cobalah mulai dari sekarang, fokus pada hal-hal baik dalam hidupmu dan ubah cara pandangmu terhadap rezeki. Apakah kamu siap membuka hari untuk menerima kebaikan yang menanti? Kamu berhak merasakan perubahan yang lebih baik dalam hidupmu. Ambil langkah pertama hari ini. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan bagikan kepada teman-temanmu. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan inspirasi berikutnya.